Halo Dang Sanak Pendidikan Banua, telah bersama kita Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Ibu Liana Penny. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sepagian ini tadi sampai siang hari ini Ibu, kami sudah di sini melihat betapa ramainya pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan tema Gebyar Pendidikan Kesetaraan, dan kemudian tadi banyak defile dan juga banyak stand-stand pameran yang dari PKBM Bu ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi kegiatan atau diselenggarakannya Gebyar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Banjar ini Bu? Jadi Kabupaten Banjar ini masyarakatnya unik, agamis, sehingga siswa-siswa kebanyakan ketika lulus SD mereka melanjutkan ke pondok-pondok dinia. Tadi saya juga sempat keliling dan bercerita, saling bertukar informasi dengan siswa-siswi warga belajar. Saya tanya, kenapa masuk ke PKBM? Banyak alasannya. Ada faktor ekonomi, kemudian juga ada karena akses sekolah yang jauh. Kalau SD ada di setiap desa, tapi mungkin SMP dan SMA itu hanya ada di tingkat kecamatan. Kemudian juga faktor yang paling banyak adalah mereka harus melanjutkan ke pendidikan diniyah atau agama. Dan ini kebanyakan adalah permintaan dari orang tua anak-anak ini. Jadi setelah lulus SD mereka memang oleh orang tua disarankan, dianjurkan dan didaftarkan ke pondok-pondok diniyah. Karena mereka mendaftar diniyah itu kan tidak melaksanakan pendidikan formal, sehingga tidak dianggap bersekolah oleh pemerintah, tidak dihitung angka rata-rata lama sekolahnya. Nah, inilah yang melatar belakangi kegiatan ini. Kami ingin masyarakat lebih banyak tahu bahwa di Kabupaten Banjar selain pendidikan formal di SD dan SMP, kita juga ada pendidikan kesetaraan yang bisa menampung, mengakomodir anak-anak yang putus sekolah tadi, atau sebenarnya mereka tuh tidak putus sekolah tapi mereka melanjutkan ke diniyah. Nah, ini yang sering disebutkan oleh pihak luar gitu ya, di Kabupaten Banjar banyak yang putus sekolah. Sebenarnya mereka lanjut ke diniyah, tapi tidak formal, Makanya kita rangkul mereka melalui pendidikan kesetaraan. Hari ini kita siarkan ke masyarakat gitu ya, Bapak Ibu, kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh ada pendidikan kesetaraan. Ayo yang putus sekolah, ayo yang lanjut ke diniyah tetap bisa merasakan pendidikan. Jadi selain untuk mempromosikan, menyosialisasikan, juga memberi wadah kepada mereka yang sebenarnya pemerintah tuh sudah, khususnya Kabupaten Banjar ini sudah menyediakan wadahnya, cuman mereka mungkin belum mengerti karena belum luasnya informasi ini sampai ke pelosok-pelosok seperti itu ya. Jadi sebenarnya pendidikan kesetaraan itu sudah maju Bu ya, cuman mungkin untuk capaiannya ke dalam-dalam masyarakat yang sampai terpencil, karena saya juga lihat tadi tuh Bu yang ada dari Anggrek Meratus, Paramasan itu kan di pelosok-pelosok. Nah itu yang mereka terkendala akses. Karena aksesnya termasuk yang di Aranio, Kabupaten Banjar karena saking luasnya banyak konturnya gitu, ada yang di daerah pesisir laut, kemudian juga di daerah Aranio itu kan seperti pulau-pulau seperti itu Bu. Jadi mereka perlu biaya yang besar kalau harus naik kapal, kemudian juga waktunya terbatas. Nah, harapan Ibu ke depannya selain untuk majunya anak-anak yang mungkin dianggap, yang salah satunya dianggap padahal tidak putus sekolah tapi lanjut ke diniyah sehingga tidak tercatat, atau kemudian anak-anak yang mungkin belum beruntung seperti itu Bu, yang nggak bisa melanjutkan di sekolah formal dalam hal tempat tinggalnya juga yang lain-lain. Nah, seperti itu juga harapan Ibu dengan hadirnya kegiatan ini, dengan menghadirkan kegiatan ini ke orang tua, masyarakat luas itu gimana Bu, bisa diceritakan? Dengan kegiatan ini kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan ini sesuai dengan namanya sudah setara, sudah setara. Yang paket A sudah setara SD, paket B sudah setara SMP, dan yang paket C sudah setara SMA. Bahkan lulusannya pun bisa juga melanjutkan ke S1 sama dengan jenjang SMA. Jadi
masyarakat tidak usah ragu untuk menyekolahkan anaknya ke program paket ini. Betul. Karena hasilnya juga sudah setara dengan pendidikan formal lainnya. Benar sih. Bahkan kalau di kesetaraan ada life skill-nya, ada kecakapan hidupnya. Jadi kita membekali anak-anak ini juga sehingga pada saat lulus mereka sudah punya keterampilan hidup. Masuk kegiatan talk show ini tadi memotivasi supaya anak-anak yang sudah bersekolah terus mau sekolah, tidak putus sekolah, yang sudah paket B lanjut ke paket C, bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ya, tadi kan kami juga melihat Bu, ya memang kebanyakan itu memang ada hasil karya dari PKBM tadi Bu ya. Selain mereka juga terampil berseni gitu, juga ada sasirangan, ada apa namanya kerajinan, ada makanannya, snack-snack ya. Nah, itu mungkin dari Dinas Pendidikan sendiri Bu, apakah ada, misalnya kan di PKBM memang diberi life skill, mungkinkah nanti ada kelanjutannya, mungkin wadah untuk yang anak-anak ini, misalnya ini ke depannya Ibu ya, mereka ini kan sangat berbakat tuh, mungkinkah ada lagi rencana dari Dinas Pendidikan untuk selanjutnya sehingga harapan mereka tuh lebih cerah lagi gitu. Gimana Bu untuk ini mereka? Kita rencana juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, kemudian Perindak untuk pembinaan mengenai hasil kerajinannya ya di Perindak, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja, dan beberapa PKBM mereka memang sudah menjalin CSR dengan beberapa perusahaan. Jadi ada yang memang langsung diterima lulusannya, ada juga yang bantuannya itu berupa peralatan atau pemasaran hasil produk-produknya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terus dikembangkan sehingga PKBM yang ada di Kabupaten Banjar ini memang bisa berkembang dengan baik dan tidak mati. Berarti dukungan dari Dinas Pendidikan ini sudah maksimal ya, bahkan membantu bekerja sama dengan dinas instansi terkait lainnya seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan apabila masyarakat luas, terutama di daerah-daerah Paramasan atau yang dalam lagi di mana Bu? Yang jauh paling lagi jauh gitu. Itu Paramasan. Cuma daerah lain ada juga yang sulit aksesnya seperti di Araneo dan Aluh-Aluh itu sulit akses. Mudah-mudahan mereka juga sudah kesini gitu kan, diajak oleh PKBM untuk melihati pameran ini, bahwa sangat menjanjikan PKBM itu dengan lulusan-lulusan terbaik dan bahkan juga bisa mendapatkan keterampilan hidup gitu, sehingga untuk bisa bertahan tidak harus mengharapkan bantuan orang lain gitu ya Bu ya, tidak mengharapkan harus keterima pekerjaan ini, tapi bisa berkarya sendiri, mandiri. Menghasilkan apa yang mereka bisa maksimalkan dari diri mereka. Iya, betul Bu. Mungkin ada pesan atau sesuatu yang disampaikan untuk masyarakat luas terkait pendidikan kesetaraan ini Bu? Iya, Bapak Ibu, seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar, kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak yang putus sekolah apapun alasannya untuk kembali melanjutkan sekolah. Walaupun sudah di atas usia sekolah, kita tetap bisa menerima di PKBM dan juga SKB melalui program paket A, B, dan C. Jadi tidak usah khawatir, di PKBM kita juga melakukan pembelajaran yang berkualitas, kemudian juga kita beri life skill, kita beri bantuan-bantuan untuk kecakapan hidup supaya semua warga sekolahnya itu memiliki keterampilan dan akhirnya bisa hidup mandiri. Walaupun sebenarnya yang ikut sekolah ini memang sudah bekerja, tapi dengan dia ikut pendidikan kesetaraan, punya ijazah untuk jenjang yang lebih tinggi, tentu harapan kita nanti penghasilannya dan juga pekerjaannya juga akan menjadi lebih baik. Ya, itu harapan semua orang Bu. Baik lagi. Baiklah Ibu, terima kasih sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga dukungan BPMP selalu untuk Kabupaten Banjar. Sama-sama. Oke, dan Sanak Pendidikan Banua, itu tadi bincang-bincang kita terkait gebiar pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Banjar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Sekali lagi terima kasih Bu Liana. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.